Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang fitur baru WordPress yang dibenci. Nah, kira-kira apa sih fitur yang baru aja dikeluarin WordPress tapi dibenci para pengguna? Penasaran? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang fitur baru WordPress yang dibenci oleh penggunanya. Nah, kira-kira fitur apa itu dan dari mana saya dapat informasi ini? Yuk, mari kita langsung simak aja beritanya. Nah, jadi informasi ini saya dapat dari Search Engine Journal. Teman-teman bisa baca langsung di searchenginejournal.com/WordPress strip tweet storm strip feature. Nah, di sini lengkap ya. Nah, sebenarnya fitur apa sih yang dimaksud? Nah, itu dari sini aja udah kelihatan jelas. Fitur yang dimaksud itu adalah Tweetstorm. Nah, seperti apa fiturnya? Yuk, mari kita simak penjelasan dari Matt Mullenweg. Nah, ini dia. Baru aja di tweet tanggal 13 Oktober kemarin. Jadi baru beberapa hari yang lalu ya. Kemudian banyak banget direspon, tapi responnya itu negatif. Nah, sayang banget ya. Buat yang belum tahu, Matt ini adalah foundernya WordPress ya. Dan yang kita bicarakan ini adalah fitur wordpress.com, bukan wordpress.org. Nah, sekali lagi, yang kita bicarain itu adalah fitur dari wordpress.com. Nah, jadi fitur ini memungkinkan blog post teman-teman itu terpublish langsung di Twitter dan langsung menjadi thread. Nah, sebenarnya fitur ini keren banget kan? Yuk, mari kita simak lebih dalam mengenai fitur ini. Nah, ini contohnya ya. Ini sebuah post pada sebuah website berbasis WordPress ya. Kemudian diposting ke Twitter secara otomatis. Nah, jadinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat susunannya itu jadi rapi banget dan bahkan mengikuti susunan yang kita buat pada situs WordPress kita. Nah, coba teman-teman perhatiin, itu kan ada gambar di kiri dan kanannya. Nah, pada Twitter juga gambarnya akan terlihat sama, ada kiri dan ada kanan. Nah, itu keren banget ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih kelebihannya. Nah, kelebihan pertama, menurut wordpress.com ini ya, kelebihannya adalah ketika teman-teman itu nge-share WordPress post, maka nggak ada satupun yang tertinggal. Semuanya itu diposting ke Twitter. Baik itu teks, image, video, bahkan embed apapun yang teman-teman masukin bisa langsung diposting ke Twitter. Nah, itu kelebihan yang pertama. Nah, kelebihan kedua, WordPress dapat mendeteksi panjang dari suatu paragraf. Kalau paragrafnya itu terlalu panjang, maka langsung dipotong aja oleh WordPress ketika ingin membuat sebuah tweet. Dan potongnya pun itu nggak asal-asalan ya. WordPress akan memotongnya langsung pada akhir kalimat yang ditandai dengan titik ya. Nah, jadi nggak langsung potong di tengah kalimat gitu ya. Nah, jadi keren banget. Dan hasil tweet pada Twitternya itu jadi sangat enak dibaca. Dan terakhir, bahkan pada kontrol saat menulis post itu akan kelihatan di mana split yang dilakukan oleh Twitter nanti ya. Jadi kelihatan pada bagian mana yang akan dipotong. Nah, ini jadi keren banget. Sebenarnya fitur ini khusus untuk Twitter itu jadi keren banget. Nah, tapi sayangnya di lain sisi itu banyak sekali tanggapan-tanggapan yang miring ya. Nah, ini salah satunya. Nah, kemudian ada lagi gitu ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini bahkan bilang perlu fitur yang sebaliknya gitu ya. Bukan fitur dari WordPress ke Twitter, tapi dari Twitter ke WordPress. Nah, itu. Nah, bahkan ada yang bilang seperti ini. Yang paling frontal ya seperti ini nih ya. Teman-teman lihat sendiri gitu ya. Nah, seperti inilah tanggapan teman-teman kita di Twitter mengenai announcement yang dirilis oleh Matt. Nah, oke, kita udah tahu tanggapannya, kita udah tahu fiturnya seperti apa, lalu kenapa fitur ini dibenci. Jadi, tidak ada manfaat bagi pemilik web dari segi kunjungan. Karena apa? Begitu teman-teman share, itu berarti semua postingan itu akan ada di Twitter. Dan orang pun bisa baca di Twitter sendiri gitu ya. Nggak perlu mengunjungi web. Jadi apa gunanya bagi kita pemilik web itu nge-share ke Twitter gitu kan. Jadi yang didapat hanya like atau bahkan retweet aja gitu ya. Nggak ada hal lain yang bisa kita dapatkan. Kecuali memang teman-teman itu memiliki kampanye brand awareness ya. Kalau untuk brand awareness sih mungkin masih oke lah.
Tapi kalau untuk yang lain itu nggak dapat kunjungan sama sekali ya teman-teman. Jadi nggak ada keuntungan apa-apa buat pemilik website. Nah kemudian fitur ini juga cenderung berefek negatif dari segi backlink. Karena secara otomatis buat backlink ke Twitter. Nah ini jadi jelek ya efeknya ya. Selain itu juga tidak mungkin untuk menempatkan cross domain canonical. Nah ini khususnya buat teman-teman SEO. Kenapa? Karena kalau kita nggak tempatin cross domain canonical, salah satu dari konten tersebut bakal dinilai sebagai duplikat ya. Entah itu Twitternya atau bahkan websitenya. Nah, kalau websitenya yang dinilai duplikat oleh Google, nah kan gawat gitu ya. Twitternya yang naik, kemudian website kita malah tenggelam, nggak dapat kunjungan sama sekali. Karena dinilai duplikat oleh Google. Dan yang terakhir itu tidak bisa menggunakan DMCA ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman udah publish di Twitter, itu di Twitter tuh nggak bisa dituntut pakai DMCA ya. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu DMCA, itu ini biasa kita gunakan untuk orang-orang yang mengcopy postingan kita gitu ya. Kalau udah ngopi plek-plek itu bisa kita tuntut dan bisa di take down langsung. Nah, tapi kalau kita udah publish di Twitter, nah di Twitter kemudian tinggal di embed di website lain, itu nggak jadi masalah jadinya. Nggak bisa kita tuntut sama sekali. Nah, oke. Nah, itulah kenapa fitur ini bisa dibenci. Nah, menurut pendapat saya, fitur ini dibenci itu memang khusus untuk orang-orang yang udah belajar SEO, orang yang udah ngerti mengenai monetize dan digital marketing. Kalau orang yang betul-betul cuma ngeblok gitu ya, nggak ngerti apa-apa gitu, cuma ngeblok doang, mungkin tidak akan merasa membenci fitur ini gitu ya. Tapi kalau orang-orang SEO dan yang lainnya, digital marketing itu pasti nggak suka banget sama fitur ini. Nah sebenarnya fitur ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif ya. Kapan fitur ini bisa bermanfaat? Yang pertama saat teman-teman ingin mengembangkan follower di Twitter, tentu aja ya. Nah tapi dengan syarat, konten yang teman-teman buat itu khusus untuk Twitter, bukan untuk pembaca website. Selain itu, konten tersebut juga dibuat no index supaya Google nggak mengindeks sama sekali agar tidak terjadi masalah entah itu pada websitenya atau bahkan sama Twitternya gitu ya. Nah, oke, mungkin itu ya sekilas tentang sebuah fitur baru yang dikeluarkan oleh WordPress.com tapi nggak disukai oleh para penggunanya. Oke, mungkin itu aja video saya pada kesempatan kali ini. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.